Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Senang banget Kak Febri bisa ketemu dengan Sobat Pintar di live Instagram Aku Pintar. Malam hari ini, kita kehadiran sosok yang inspiratif nih Sobat Pintar, di mana beliau adalah salah satu doktor termuda yang baru saja lulus dari Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Sosok yang mau kita ketemu ini keren banget nih sobat. Beliau lulus S3 di usia 24 tahun. Wow, 24 tahun sudah lulus S3, di mana S3 sobat pintar adalah pendidikan tertinggi saat ini yang bisa ditempuh ya. Dan langsung aja kita langsung berkenalan nih sama kakak kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Kak Diva Kurnianing Tias. Halo Kak Diva. Halo. Wah, ini sobat pintar, masih muda kan ya, masih muda, masih 24 tahun, sudah S3. Dengan gelarnya yaitu Dr. DR Diva Kurnianing Tias Eskom. Nah, beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Informatika serta S2-nya dan S3-nya langsung nih, S2 dan S3 di Institut Teknologi 10 November di jurusan Teknik dan Sistem Industri. Wah, langsung aja nih. Kak Diva ini eh, langsung aja ya, karena sudah Mm-mm. pasti banyak banget sobat pintar kepo banget kok bisa langsung S3 di usia yang 24 tahun sekarang ya. Mm-mm. Nah, dari Kak Diva sendiri, mungkin flashback dulu sih ketika waktu SMA, ini kan sobat pintar banyak yang masih SMA dan STAR ya. Ketika SMA-nya kegiatannya ngapain aja sih? Apa sudah dari SMA mempersiapkan untuk bimbel ini, bimbel itu, atau mengikuti organisasi ataupun yang lainnya, Kak? Mm. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Diva Kurnianing Tias atau bisa kalian panggil Diva. Jadi saya masuk SMA itu mengikuti program akselerasi. Jadi di SMA saya itu jadi ketika MOS masa orientasi sekolah itu seluruh siswa dites gitu, dites IQ-nya. Jadi ada persyaratan IQ berapa yang bisa masuk di program akselerasi dan alhamdulillahnya saya terpilih saat itu. Jadi ada 11 orang yang terpilih di program akselerasi. Nah, saat itu di SMA saya sudah apa ya, pastinya program akselerasi kan sistem belajarnya berbeda dengan siswa yang lainnya, di mana saat itu saya ingat sekali, saya masuk jam 7 kemudian pulang jam 4 sore dan itu pasti, apa namanya, tugasnya itu bisa jadi satu bab sendiri gitu, satu bab sendiri terus, bisa jadi juga setiap hari itu kuis dan seluruh mata kuliah mata pelajaran itu juga kuis gitu, ulangan, karena kita harus mengebut gitu. Nah, kalau ditanya saya ikut ekstra atau tidak, pastinya saya ikut saat itu karena minat saya saat itu di kesenian, di mana saya mengikuti ekstrakurikuler tradisional dance saat itu. Tapi, saat itu guru saya aslinya tidak memperbolehkan, siswa akselerasi untuk mengikuti sebuah ekstrakurikuler karena takutnya mengganggu mengganggu, untuk belajarnya. Tapi saat itu saya mengikuti itu dan akhirnya saya ketahuan saat itu, ketahuan dan saya saya boleh mengikuti ekstrakurikuler, tapi, saya harus mengikuti sebuah olimpiade dan saat itu saya juga mengikuti olimpiade fisika dan kimia saat itu. Nah, kalau ditanya saya belajarnya seperti apa, jadi saat pulang saya harus tidur dulu berapa jam, kemudian saya malamnya harus belajar untuk besok ujian dan nanti, subuhnya, eee, jadi, pulang kan jam 4 nanti sampai jam 6 tidur, jam 6 bangun sampai jam 12 belajar, kemudian jam 12 tidur sampai jam 4 atau jam 3 gitu, terus bangun, terus nanti, kan sholat tuh ya, ibadah sampai pagi, nanti berangkat lagi dan seperti itu. Jadi benar-benar, apa ya, karena program akselerasi, jadi benar-benar harus di-push belajarnya. Kalau mengikuti, bimbel atau tidak, pastinya tidak mengikuti bimbel karena waktunya itu tidak cukup untuk belajar gitu. Dan kemudian setelah saya lulus SMA, saya SMA selama 2 tahun, jadi saya lulus umur 16 tahun, saya masuk jalur SNPTN undangan di Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Dan di situ pun saya juga mengikuti banyak sekali organisasi. Jadi saya mengikuti kepanitiaan saat itu 2 kali saya mengikuti kepanitiaan Raja Brawijaya di
Universitas Brawijaya, kemudian saya mengikuti kepanitiaan di prodi, di jurusan sendiri, kemudian saya mengikuti asisten praktikum, lab, kemudian dosen, saya ikuti semua saat itu dan saya juga mengikuti LSO gitu. Jadi karena saya minatnya tetap di tradisional dance, jadi saya ikut juga gitu. Dan itulah jadi selama itu pun saya masih bisa lulus 3,5 tahun di S1. Setelah itu karena di UB sendiri itu untuk wisuda itu kita harus menunggu. Jadi saat itu saya lulus di Desember 2016 dan saya baru wisuda di Mei 2017 dan saat itu ada rentan waktu saya bekerja di salah satu startup, jadi di-hire gitu, kemudian menjadi data engineering di salah satu startup. Jadi saat itulah saya mencoba mencari beasiswa dan alhamdulillahnya ternyata ada beasiswa PMDSU yang open setelah saya wisuda dan itu saya apply dan alhamdulillah diterima dan akhirnya saya diterima di jurusan Teknik dan Sistem Industri ITS dan di beasiswa PMDSU diwajibkan untuk disarankan untuk mahasiswanya menempuh S2 S3 selama 4 tahun. Jadi tepat saya lulus 4 tahun di umur 24 tahun telah mendapatkan gelar doktor. Gitu, Kak. Wow. Ini singkat cerita intinya Sobat Pintar, Kak Diva ini sudah terakselerasi sejak dini. Jadi dari masa-masa sekolahnya di SMA-nya pun memang sudah akselerasi nih. Jadi penting banget nih buat Sobat Pintar. Jadi ini bukan kerja semalamnya Kak Diva nih untuk mencapai perkuliahan yang cepat di usia yang muda, sudah doktor, bukan karena sejak kuliah aja, tapi dari SMA-nya juga sudah cukup kompetitif nih. Kalau saya lihat nih Kak Diva, bahkan belajarnya sampai malam nih, pagi udah bangun, ibadah, dan aktivitas seperti itu lagi. Wah, keren banget nih Kak Diva. Mungkin Kak Diva bisa diceritakan dong Kak Diva, tadi program apa tadi PMDSU itu seperti apa? Apakah beda dengan program kita kuliah S2 biasa, S3 biasa seperti itu? Mungkin Sobat Pintar ada yang pengen nih seperti Kak Diva di usia yang muda bisa akselerasi juga nih S2 dan S3-nya. Jadi menurut pengalaman saya ya, jadi karena background saya yang berbeda saat saya PMDSU di tahun pertama, itu saya harus menyelesaikan 1 semester itu harus menyelesaikan 20 SKS karena untuk mahasiswa biasa yang mungkin sama jurusannya dari S1 ke S2 itu hanya 15 SKS, karena saya berbeda jadi ada tambahan 5 SKS untuk matrikulasi. Nah, dalam 1 tahun itu harus menyelesaikan sampai seminar proposal. Jadi semua mata kuliah yang seharusnya ditempuh 2 tahun harus diselesaikan di dalam 1 tahun, tapi tanpa tesis gitu. Kemudian saat di tahun pertama kalau memang IPK-nya itu di atas 3,5 berarti mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ke jenjang doktor. Dan saat itu saya bisa masuk ke situ karena sesuai dengan ketentuannya. Nah, setelah itu saya melakukan penelitian sesuai dengan jenjang doktor itu selama 3 tahun. Jadi kalau di jurusan saya, kalau S3 itu ujiannya itu ada 7 kali. Jadi mungkin ada skripsi 7 kali gitu ya hitungan. Jadi setiap ujian pasti ada revisi, revisi gitu-gitu sampai 7 kali. Makanya beratnya di situ. Karena kan pasti kalau S1 aja kita melihat revisi itu udah capek gitu. Ini apalagi udah ujian tapi tetap revisi, besok lagi ujian lagi, revisi lagi seperti itu. Jadi bedanya pasti beda lah. Jadi beda dari yang sebelumnya gitu. Nah, itu buat Sobat Pintar, mungkin buat tambahan wawasan nih, Sobat Pintar yang taunya pokoknya langsung kuliah sarjana. Nah, setelah sarjana itu, Sobat Pintar ada berbagai program yang bisa diikuti. Salah satunya seperti Kak Diva ini. Dan program S2 dan S3-nya Kak Diva ini adalah full beasiswa dari pemerintah. Betul ya Kak Diva ya? Betul. Keren. Ini Sobat Pintar, komen dong siapa yang mau seperti Kak Diva nih, di usia yang muda sudah doktor alias lulusan
S3. Sebentar lagi ini Kak Diva dengan penelitian yang mungkin cukup dan jam mengajar juga yang cukup, habis ini jadi profesor nih sepertinya. Amin. Amin. Profesor Diva, oke. Amin. Oke, Kak Diva, tapi kalau Mm. berkaca di sebelumnya ya, di waktu strata satunya atau di S1, Kak Diva memilih jurusannya informatika. Nah, kembali lagi waktu di SMA, apakah sebenarnya itu yang menjadi keinginan Kak Diva? Atau ada faktor lain nih, kenapa memilih informatika? Jadi menariknya deh, jadi dari pengalaman saya tuh bukan tipe anak yang, telah merencanakan untuk saya merencanakan untuk masa depan saya. Jadi karena semua yang saya lalui mulai TK mungkin ya, TK sampai SMA kan semua itu diatur karena nilai saya gitu. Jadi saya ingin di SMA A, SMP A gitu, itu tidak pernah berhasil gitu, tidak pernah tercapai sehingga saya tidak pernah terpikirkan untuk memilih jurusan teknik informatika dan saat itu pun pilihan jurusan saya itu dipilihkan oleh orang tua saya karena benar-benar saya tuh tidak tahu, saya tuh hanya bilang saya suka sekali matematika dan fisika cuma gitu. Terus, orang tua saya hanya bilang, ya udah ke teknik tapi, kalau bisa di teknik informatika karena di teknik informatika itu ceweknya anak ceweknya tuh lebih banyak daripada, cowoknya kayak gitu, dibandingkan teknik-teknik lainnya. Jadi itu sih, jadi menariknya saya tidak mengira saya bisa masuk di jurusan ini. Dan alhamdulillahnya saya masuk di SNPTN itu dan ini pilihan pertama saya yaitu di teknik informatika. Wow, wow, wow. Ini luar biasa nih Sobat Pintar. Pilihannya langsung pilihan orang tua, tapi walaupun pilihan orang tua, Kak Diva mampu menyelesaikan strata satunya atau S1-nya di waktu 3,5 tahun. Keren, Hmm. keren, keren. Dan saya yakin ini cum laude nih, Sobat Pintar. Karena syarat untuk beasiswa PMDSU pasti harus cum laude. Nah, itu keren-keren. Berarti Kak Diva di sini punya apa ya, nilai apa ya, adaptasi yang cukup bagus ya untuk menyesuaikan diri dari yang mungkin belum mengetahui apa itu informatika, makanannya seperti apa ya, makhluk apa itu informatika. Terus bagaimana tuh awal Kak Diva untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan informatika? Tapi bener ya Kak Diva banyak ceweknya atau Banyak, sama aja? lebih 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 banyak ya? banyak ceweknya, heeh, lebih banyak ceweknya. Jadi, saat awal pasti sama sih kayak mahasiswa lainnya gitu, pasti merasa ini salah jurusan gitu ya, karena saat masuk udah disuguhi coding yang nggak tahu itu apa gitu. Tapi, kalau saya berpikirnya bahwa ketika saya sudah memilih itu, saya harus menyelesaikan dan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Kalau bisa tepat waktu dan alhamdulillahnya bisa malah lebih cepat daripada, yang diharuskan gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi ke diri sendiri, kita, kalau memang sudah masuk di sini ya harus diselesaikan dan harus bertanggung jawab untuk dari pilihannya, menurut saya gitu. Ini filosofi yang keren nih, Sobat Pintar. Kadang dari sisi kita kayak low motivation gitu ya, kayaknya ini bukan bidang saya nih, kayaknya aku salah ngambil jurusan. Tapi ketika kita memang punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan di program tersebut, pasti bisa juga kok. Dan bahkan cum laude saya rasa outstanding loh untuk Kak Diva. Terima Keren-keren. kasih. Oke, Kak Diva, berbicara selanjutnya nih dari teknik informatika, lalu untuk program S2 dan S3-nya adalah teknik dan sistem industri. Itu Mhm, bedanya kayaknya loncatannya lumayan jauh. mhm. Adakah alasan tertentu mungkin yang melantar belakangi, oke kayaknya apakah ini sesuai passion atau mungkin ini masih sama sih kayaknya? Atau apa mungkin alasan dari Kak Div? Boleh dong sharing. Mmm, jadi saat saya mau mendaftar itu aslinya tuh ada di situ teknik informatika di ITS. Namun, promotor atau pembimbingnya dia keminatannya berbeda dengan saya, dan saya mencarinya yang sesuai dengan keminatan saya. Ternyata yang sesuai keminatan saya, pembimbingnya itu ada di teknik industri, di teknik dan sistem industri. Jadi, keminatan saya yaitu optimasi dan data mining dan saat itu sama dengan pembimbing tersebut, promotor tersebut, dan akhirnya saya apply-lah di situ. Jadi, kalau saya kembali lagi kalau, saya memilih ini tuh karena ya itu tadi tergantung pilihannya apa dan saya mencoba itu, jadi gitu sih. Jadi tidak ada, perencanaan yang matang, pokok saya mencoba gitu. Karena kalau tidak mencoba kan kita tidak tahu nantinya seperti apa. Oke. Dan dari Kak Diva, walaupun maksudnya masih mencoba ya, tapi Mhm,
tetap bisa mengikuti tadi Sobat Pintar. Kalau diceritakan tadi syarat untuk bisa mengambil disertasi atau penelitiannya S3-nya di tahun pertamanya juga harus cum laude juga. Di atas 3,5 harus cum laude berarti kan. Berarti keren banget nih Kak Diva, bagaimana memanage waktunya? Ini ada juga yang tanya, Kak Diva apa nggak stres ya? Gitu. Ini berarti memanage waktu di S1 atau S2 atau S3? Soalnya berbeda manage-nya. Oke, mungkin satu-satu dulu Oh biar gitu ya. mungkin bisa mencerna Oke. dengan baik. Jadi kalau S1 kan karena saya itu ikut berbagai panitiaan, terus organisasi, kemudian ikut asisten-asisten gitu ya, ada lab, asisten lab dan sebagainya. Jadi saat itu ini apa, saya selalu, sama teman saya itu di setiap mata kuliah itu saya sama, 3 orang itu tetap sama. Jadi ada 2 orang, 3 orang ini sama. Jadi ketika mata kuliah ini, oh ada projekan coding gitu ya, coding A, nanti teman saya yang coding, saya yang bagian apa. Jadi kita harus bagi tugas gitu. Jadi itulah yang membuat, saya bisa cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan untuk belajarnya bagaimana, belajar saya itu ketika saya mengerjakan tugas, itulah saya sekalian belajar. Jadi itu sih manage-nya, manage waktunya. Jadi kalau bisa jangan sampai membuang-buang waktu kita ketika, memang kalau mengerjakan ya udah dikerjakan dan kalau bisa dan fokus agar nanti saat ujian pun bisa. Itu ketika S1. Kalau S2 dan S3 ini mungkin agak berbeda karena, saat S2 itu mungkin kan karena saya berbeda ya, background-nya, saya jadi kuliah pagi, pulang sore, terus nanti setelah pulang itu saya harus kerja kelompok, terus, tidur sebentar, terus belajar sampai pagi gitu ya. Tapi, ternyata usaha seperti itu tuh tidak memberikan hasil yang maksimal gitu. Jadi akhirnya, saya melakukan atau belajar itu sesuai dengan kesenangan saya. Jadi saat itu benar-benar ketika manajemen belajar itu sesuka saya. Jadi ketika saya mood belajar, ya saya belajar. Kalau memang tidak mood, ya saya tidak belajar gitu. Karena, ketika saya S2 dan S3 itu saya baru, terpikirkan gitu bahwa, kita harus berusaha sekuat tenaga dulu, nanti masalah hasil tuh nanti. Nah kalau S1 kan saya mikirnya, "Ayo belajar pokoknya IPK-nya berapa," gitu kan. Kalau enggak, pokoknya kan ambis banget gitu kalau S1. Kalau S2 dan S3 benar-benar kayak, ya udahlah belajar pokoknya, niat dulu, bekerja keras dulu, nanti hasilnya nanti mengikuti, Kak, seperti itu. Oke, karena mungkin, treatment-nya berbeda juga ya, Kak Diva, di Mhm, mana kalau waktu S1 kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi mahasiswa betul. S1, tadi Kak Mhm. Diva ceritakan juga jadi panitia di penerimaan mahasiswa baru dan Mhm yang lain mhm. sebagainya. Itu pasti lumayan padat juga dan di S2, S3-nya mungkin lebih memang fokus kepada belajarnya seperti itu. Mhm. Wah, keren. Nah, ini tadi Kak Diva menjawab pertanyaan dari Eka. Kak Diva pernah stres nggak sih? Pasti sih. Jadi kalau saya itu kalau Soalnya dari stres tadi tuh ceritanya ketawa-ketawa terus nih Kak Diva nih. kalau stres pasti langsung sakit sih biasanya kalau saya ini mungkin fakta ya dari saya belajar itu, jadi S2 pertama itu saya setiap semester itu bisa sakit tipes gitu, karena terlalu terforsir. Nah, makanya ketika saya S3, saya benar-benar tahu, oh ternyata saya memforsir ini tuh membuat kesehatan saya benar-benar, agak menjadi buruk gitu. Jadi akhirnya saya harus menyenangkan diri saya dulu, terus ya itu se-enjoy saya untuk belajar. Makanya itu jadi treatment-nya juga berbeda akhirnya, karena terlalu terforsir. Kalau S1 kan, kalau S1 enggak sih karena di rumah juga ya, di rumah kita kita nggak mikir makan, nggak mikir apa gitu kan, terus tinggal belajar aja. Kalau S2, S3 kan masih ngekos, terus mikir ini, mikir makan, mikir semuanya gitu. Jadinya pasti, eee, ya terforsir sih pastinya dan stres pastinya. Kak Diva ini dari Syafira Ramadanti. Mulus banget kayaknya journey Kak Diva. Boleh diceritakan nih Kak Diva. Setiap perjalanan pasti kita tahu ya, walaupun S1-nya bisa 3,5 tahun. Mhm mhm. S2 dan S3-nya itu ditempuh 4 tahun. Mhm Padahal mhm. kalau normal S2 aja biasanya rata-rata 2 tahun seperti Mhm itu. mhm. Belum lagi S3, apalagi kalau di luar negeri kadang sampai 5 tahun gitu untuk Mhm. S3. Untuk proses yang serba cepat itu pasti nggak gampang. Salah satunya tadi sampai sakit tipes seperti Mhm. itu.
di sisi lain mungkin bisa diceritakan nih Kak Diva, duka-dukanya. Soalnya dari tadi kayaknya kelihatan suka-sukanya nih. Iya. Kayaknya dukanya banyak ya. Jadi mungkin nggak saya kasih tahu semuanya karena mungkin nanti nampak mengerikan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak termotivasi untuk lanjut kuliah. Jadi mungkin karena saya di usia muda, yang berbeda ketika melanjutkan perkuliahan, yaitu teman-teman kita sudah berbeda. Jadi seumuran kita malah tidak ada gitu, malah lebih tua pastinya, lebih senior mereka. Dan pasti kita benar-benar harus menjaga sopan santun. Terus ketika di umur muda untuk berkuliah itu juga pasti karena belum umur 25 tahun pasti ada quarter life crisis kan. Jadi kalau memang ekspektasi tidak sesuai dengan realita kadang down gitu kan, kecewa. Kemudian kalau dimarahi sedikit pasti langsung sedih, terus kayak, "Ini apa sih, kenapa aku harus begini?" Gitu kan. Pasti pasti melalui semua itu dan apa ya, dan itu sih yang membuat pasti hambatan yang pertama. Terus yang kedua, eee, karena tadi, teman-temannya tidak sebaya, jadi kita harus menyesuaikan gitu pembicaraan kita dengan mereka. Kemudian ya gimana caranya kita harus menyesuaikan pandangan mereka pun dengan kita dan malah kadang pun kita jadi terbawa pandangan mereka untuk kita berteman dengan sang sebaya. Jadi akhirnya pasti circle kita juga menyempit karena, orang lain pun, tidak cocok dengan pembicaraan kita atau pandangan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pastinya ini sih permasalahan di perkuliahan. Jadi kalau di S1 mungkin permasalahannya yaitu diri sendiri. Jadi kalau seumpama, oh molor gitu ya, tidak tepat waktu. Berarti kan kalau saya mikirnya itu karena diri sendiri. Jadi meskipun pembimbing yang membuat molor atau apa itu karena diri sendiri, karena kita tidak mencoba untuk mencari tahu gitu ke senior atau ke siapapun, ini gimana sih kalau bisa, lulus tepat waktu dengan pembimbing ini gitu. Beda dengan kalau S2 dan S3 gitu. Kita benar-benar benar-benar dilepas gitu, benar-benar harus mandiri, apapun harus dicari sendiri. Kemudian kita dibebankan oleh sebuah, membuat artikel penelitian yang, berhubungan dengan, orang lain gitu. Kita harus, publish di luar negeri dan itu kan juga tidak terkontrol oleh kita. Jadi kita harus benar-benar, merancang itu sedini mungkin agar tahu, "Oh ini nanti bisa nggak ya, publish, setahun gitu. Karena kalau jurnal itu harus menunggu 1 tahun dan kita harus merancang itu sebelumnya dan juga strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Ya itu sih susahnya itu dan pastinya banyak sekali karena tadi juga ujian saya kan ada 7 ya, kayak skripsi skripsi 7 kali. Jadi pasti setiap ujian nanti revisi model. Jadi kan kalau revisi model juga mengulang dari awal dan itu setiap saya 7 kali saya mengulang model semua. Jadi ngulang dari awal dan kemarin pun saya sidang tertutup itu juga mengulang model. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu saya harus, mengubah model dan harus mengulang dari bab 1 sampai bab 7 harus agar bisa lulus semester ini, gitu. Wow wow, oke oke oke. Tapi sobat pintar, walaupun banyak kerikil, batu, atau apapun itu, hambatan ataupun tantangan, tentunya di titik ini pasti orang tua bangga banget ya, Kak Diva. Aku lihat ada beritanya di kompas.com, ada di mana-mana, Kak Diva viral nih. Seberapa bangga nih Kak Diva untuk pencapaian sekarang? Dan mungkin orang tua mungkin diceritakan nih buat memotivasi sobat pintar nih yang pengen membanggakan orang tuanya nih dengan pendidikannya. Jadi karena awalnya ibu saya memang menyuruh saya atau memotivasi saya untuk, berkuliah lagi gitu setelah S1, tapi saya kan agak, bandel ya, sama ya seperti mahasiswa lainnya mungkin ketika S1 ingin sekali bekerja gitu kan, nanti dapat uang atau gimana. Tapi saya ya itu tadi bandel, jadi kerja dulu, ternyata ketika bekerja itu saya tidak, nyaman ketika bekerja dan akhirnya saya mencoba untuk melanjutkan perkuliahan. Dan saat itu dan itu menariknya di sini itu, saya tahu saya sepertinya tidak akan bisa masuk di PMDSU ini, karena yang pertama jurusan saya berbeda gitu. Jadi nanti ketika saya memasukkan berkas pun kan ada tes tulis, ada tes wawancara gitu kan. Tapi saat itu ibu saya hanya bilang, "Coba dulu," gitu, "coba dulu." Karena ya, beliau yang benar-benar menyuruh saya untuk,
melanjutkan perkuliahan. Dan akhirnya saya mencoba memasukkan itu dan entah ya kenapa saat itu ada sebuah ketentuan di mana kalau, IPK-nya 3,75 ke atas, itu tidak perlu melakukan tes tulis. Dan alhamdulillahnya saya tidak mengikuti tes tulis itu gitu. Dan itu semua berkat itu dari dorongan ibu saya. Dan akhirnya ketika saya tidak tes tulis, saya lolos masuk ke tes wawancara. Dan saat tes wawancara pun itu banyak sekali yang mendaftar ke promotor saya karena, dan yang dipilih itu satu orang, satu promotor, ya satu mahasiswa gitu. Dan di situ saya pun juga nggak pede gitu ketika ditanyai karena ya saya hanya, mengungkapkan saya ingin penelitian ini di jurusan ini gitu. Ya udah saya hanya masalah dan saat itu saya cuma bilang, "Kayaknya saya nggak lolos Mah," kayak gitu. Tapi ibu saya hanya "Enggak, bismillah bismillah," gitu. Dan alhamdulillahnya masuk gitu. Jadi ya, ibu saya benar-benar, mengikuti perjalanan saya, pastinya tahu apa lika-liku saya dan sampai saat ini. Dan saat itu pun ketika jurnal saya ditolak atau apa, malah ibu saya yang ikut sakit gitu, bukan saya yang sakit. Jadi benar-benar, apa ya, ibu saya yang benar-benar merasakan apa yang saya, kerjakan dan saya lakukan saat saya berkuliah S2 dan S3. Dan ya pastinya bersyukur, bangga, dan senang gitu ketika anaknya menyelesaikan, studi ini tepat waktu. Karena kalau saya sampai molor gitu kan pasti saya juga membebankan, SPP ini, kepada ibu saya dan juga penelitian juga mahal gitu. Ketika publish jurnal pun kemarin saya itu hampir 20 juta gitu. Itu aja yang masih yang paling murah gitu, itu yang nggak bukan open access, itu 20 juta belum yang lainnya gitu, belum nanti kalau conference kita ke luar negeri berapa biayanya, seperti itu. Nah ini Sobat Pintar, satu hal yang patut kita tiru nih dari Kak Diva, bagaimana Kak Diva ini kalau kata nurut dengan Mhm, orang tua. Pasti orang tua punya banyak sekali pertimbangan untuk kebaikan masa depan anaknya. Salah satu ibunya dari Kak Diva. Dan bisa kita bayangkan, mungkin saya pribadi bisa ikut membayangkan betapa bangganya beliau saat ini ya. Udah masih muda, udah S3 ya gitu. mhm, Keren, keren, keren. Oke, oke, mungkin kembali lagi ke yang lebih basic lagi nih. mhm. Biar nggak terlalu tegang nih, Sobat Iya. Pintar nih. Ini banyak banget ya Sobat Pintar juga saat ini lagi ini nih Kak, galau-galau milih mau kuliah di kampus mana kayak gitu. Mhm, Dulu apa sih yang melatar belakangnya dari sisi Kak Diva, oke aku di UB aja, lalu di S2-nya di TS kayak gitu. mhm. Jadi saat itu karena, saya mikir waktunya juga sih. Jadi ketika saya mendapatkan ijazah tuh kok pas banget gitu pendaftaran PMDSU. Karena kalau menunggu LPDP atau ke luar negeri kan masih nunggu 1 tahun lagi dan, karena saat itu saya juga belum sreg di pekerjaan itu. Jadi kok bisa saya segera keluar gitu, bisa saya segera apply dari beasiswa ini. Dan itulah saya Me apa, langsung meng-apply beasiswa tersebut. Jadi itu sih pilihannya, terus kemudian yang kedua juga kembali lagi jadi karena ridho orang tua, karena karena saya di sini anak tunggal gitu ya, saya tidak diperbolehkan untuk keluar negeri. Jadi pasti banyak pertanyaan, "Kak, kenapa nggak keluar negeri?" Dan itu kembali lagi, karena saya juga berpikirnya ketika saya nanti apply dan itu saya pernah mencoba apply ke luar negeri pun saya tidak diterima. Mungkin ya karena tidak diridhoi gitu ya oleh orang tua. Jadi saya mencoba beasiswa ini kok ya alhamdulillahnya masuk gitu, karena ya kembali lagi, karena ridho orang tua dan juga saat itu saya juga berpikir waktu sih. Jadi jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu karena waktu kan terus berjalan gitu. Kalau bisa ada ini ya segera apply gitu. Kalau memang habis lulus nanti besoknya ada yang buka ya coba apply dulu, baru nanti menunggu yang diidam-idamkan gitu sih Kak menurutku. Wah, Jadi kalau bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. dan ini ada pertanyaan nih Kak dari Katarina. Kak, bagaimana caranya agar kita bisa dapat beasiswa full dari pemerintah? Mungkin linear dengan pernyataan Kak Diva sebelumnya, karena Kak Diva juga kan diterimanya di PMDSU. Mhm. Jadi mungkin bisa kalau, menurut pengalaman saya ya, jadi mengikuti, beasiswa PMDSU, jadi langsung masuk di webnya PMDSU, di situ nanti ada,
kapan pendaftarannya, dan itu tiap tahun akan dibuka. Mungkin saat angkatan saya itu 2 tahun sekali, tapi sekarang sudah 1 tahun sekali untuk dibukanya, dan ini kan berarti membuat kalian bisa termotivasi untuk apply, beasiswa ini. Kemudian pastinya ini, apa, IPK. IPK ini sangat penting ketika, prodimu masih B gitu. Ketika prodi B itu saat saya itu IPK-nya minimal harus 3,75 kalau nggak salah, atau 3,8 ya, saya lupa, pokoknya 3, harus 3,75 karena berpengaruh gitu ketika prodi, jurusannya B nanti berapa, ada persyarat-persyaratannya. Kemudian nanti apply ijazah pastinya, hanya itu untuk beasiswa. Tapi yang paling menentukan itu di kampusnya. Jadi di kampus kita harus, apa ya, mengirimkan CV ke promotor dulu, ke pembimbing seperti melamar gitu, "Pak, ini saya ingin melamar ini. Nanti saya apply di promotor Bapak, apa, di bimbingan Bapak. Nah, nanti apply di administrasinya kampusnya. Jadi di kampusnya nanti, persyaratannya apa saja, biasanya TOEFL, ijazah, kayak gitu. Terus nanti, kalau lolos berkasnya nanti tes tulis, kemudian tes wawancara. Nah, kalau lolos di kampus, nanti biasanya itu masih disaring, oh ini kalau satu pembimbing harus satu, kalau pembimbingnya minta 2 biasanya satu akan tidak memperoleh beasiswa. Jadi persyaratannya satu pembimbing harus satu yang diterima, kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Kak, promotor apa sih, Kak? Mungkin Oh dari ya, Sobat Pintar pada tanya, apa sih promotor? Apa bedanya sama heeh. sponsor kayak gitu? Jadi promotor itu sama kayak pembimbing gitu loh. Jadi Dosen kalau ya, Kak, di ya? dosen pembimbing kita, kalau di S1 pembimbing skripsi itu loh. Jadi kalau di S2, S3 itu promotor namanya. Nah, itu sudah sebagai PA juga mungkin apa, kalau di S1 kan PA, ada PA sendiri, ada pembimbing skripsi sendiri, tapi kalau di S2, S3 itu langsung jadi promotor gitu namanya. Dan orangnya sama ketika beasiswa PMDSU gitu. Dan ini sih jadi nanti mendapatkan uang saku pastinya, terus uang apa, untuk beli buku, terus, untuk penelitian 1 tahun itu dapat 60 juta untuk penelitian per Wow. tahunnya. Jadi kemudian jadi apa ya, semua itu teratasi gitu. Pokoknya harus tepat waktu. Jadi kalau tidak tepat waktu, UKT-nya bayar sendiri, UKT-nya juga dibayarkan. Jadi dapat uang saku, UKT dibayari, terus dapat uang penelitian gitu. Udah, mungkin Nah, tinggal menjalaninya gitu. buat Sobat Pintar itu buat memotivasi, buat siapa tahu Mhm, kalian ada yang pengen langsung nanti bisa langsung S2, S3 kayak gitu ya. Ada berbagai cara, salah satunya PMDSU. PMDSU ini salah satunya untuk dosen unggulan ya, Kak Diva. betul. Dan full beasiswa, untuk biaya kuliahnya ditanggung, ada biaya uang saku, dapat, Mhm, uang jajan lah untuk uang jajan, bulanan, dan mhm, lumayan ya ini ya, lumayan lumayan banget. lumayan banget loh. Oke Kak Dewa, ya mungkin yang, rada santai-santai nih, karena, pikirannya dari kita para yang saya seperti ini, kalau kuliah bisa langsung S3 dalam waktu yang cepet, itu ada nggak sih Kak waktu buat nongkrong, waktu buat main sama temen mungkin, atau nonton, atau sama, ya inilah sama lawan jenis misal seperti itu. Ada nggak sih waktu seperti itu? Ini lawan jenis sebenarnya teman dekat gitu kan ya? Iya, teman Iya, dekat. pasti jadi, ya sewaktu kuliah pastinya sama seperti mahasiswa lainnya, pasti suka main, suka makan-makan, nongkrong, Normal terus ya Kak ya, normal ya? normal, pastinya Normal. normal, sama aja kok, sama aja. Mhm, Jadi ya, walaupun, targetnya ada, ya walaupun punya keambisan sendiri, target-target mhm, tertentu, tapi sebenarnya normal-normal aja ya, masih bisa mhm, nongkrong, masih bisa nonton. Dan betul. Kak Diva saat ini lagi nongkrong nih katanya sama teman-temannya. Ups ups. Wah wah, keren, keren, keren. Dan kalau sekarang nih Kak Diva, setelah selesai dari S3, apa nih yang mau dilanjutkan? Pendidikannya lagi, penelitiannya, atau ke pekerjaan, atau apa lagi nih? Kayaknya cocok jadi dosen nih, Kak Diva Nah, nih. jadi, karena penelitian disertasi saya tuh mengenai sistem asuransi kesehatan, jadi saya ingin sekali sih, benar-benar membantu, sistem asuransi kesehatan di Indonesia pastinya, dalam bidang teknik industri dan teknik informatika gitu. Jadi pandangan saya tuh bisa mengubah atau bukan mengubah sih tadi, jadi membantu di bidang
teknologinya gitu. Inginnya seperti itu. Kemudian mungkin jangka pendeknya ya saya bisa mengamalkan ilmu saya untuk diri saya dan untuk orang lain, pastinya mungkin bisa jadi dosen atau konsultan untuk itu. Dan untuk jangka panjangnya ya mungkin, saya ingin sekali mendirikan sebuah perusahaan pastinya, ya Amin, yang amin. bergerak di bidang kesehatan karena benar-benar saya itu ingin sekali mengembangkan sistem ini karena, apa ya, sistem kesehatan tapi, kita kombinasikan dengan sudut pandang, orang-orang teknik informatika atau teknik industri gitu. Karena apa ya, kita, untuk membangun sebuah sistem itu harus, berkolaborasi gitu. Jadi itu sih untuk kedepannya keinginan saya, semoga segera terwujud, amin. Amin. Udah S3, usia masih muda mau jadi CEO juga nih, Kak Diva. Keren, keren. Aduh. Kak Diva ini sekarang kan apa ya, dari Sobat Pintar itu ada galau-galau juga nih. Mau kuliah itu cocoknya jurusan apa kayak gitu. Kadang belum tahu nih karakternya seperti apa. Nah, penting nggak sih Kak Diva untuk mengetahui potensi diri, karakter, minat, bakat, biar apa ya, mungkin kalau dari sisi Kak Diva, karena ada mungkin orang tua yang sangat memahami diri Kak Diva. Mhm. Tapi tidak semua seperti itu. Nah, menurut Kak Diva penting nggak sih untuk mengetahui minat bakat, potensi sejak dini? Jadi, kalau menurut saya, minat dan bakat itu bukan seperti angka 0 dan 1 gitu ya. Jadi melainkan sebuah range nilai 0 sampai 1 gitu. Sebuah contoh kalau ada orang yang, berkecimpung di bidang seni, dia itu, mengeluarkan effort kecil untuk menghasilkan sebuah karya yang besar. Berbeda dengan dia ketika mengerjakan matematika gitu. Dia harus mengeluarkan sebuah effort yang cukup besar untuk menghasilkan, nilai yang bagus gitu. Jadi, kembali lagi, jadi bukan hanya minat dan bakat yang penting, tapi karena dalam perjalanan kita tuh akan menemukan sebuah, apa namanya, sebuah arah dan opportunity, kita ada di mana gitu, seperti itu. Wah, ini lumayan filosofis. Minat minat bakat itu penting, tapi bagaimana kita menemukan jalan, Mhm. seberapa tough kita menghadapi kehidupan ini juga penting. Dan tenang aja buat sobat pintar yang masih galau dengan jurusan kalian, di dalam aplikasi Aku Pintar gratis ada untuk fitur tes penjurusan. Jadi sobat pintar nggak perlu galau lagi dengan jurusan-jurusan yang mungkin kalian ingin tuju nanti di perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga nih buat Kak Diva dari Adi Priyono. Kak Diva, apakah dalam hal yang Anda capai saat ini, ada pihak ketiga atau mungkin ada orang lain yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut? Pihak ketiga. Itu tadi kan mungkin yang saya jelaskan tadi, orang tua gitu ya. Orang Jadi tua. orang tua, terus kemudian yang kedua mungkin teman gitu ya. Jadi ketika saya mungkin keadaan sedih atau apa, saya tidak mungkin bercerita kepada orang tua karena gimana pun orang tua kan pasti memikirkan anaknya gitu, kenapa anaknya sampai sedih atau apa. Jadi kalau, bercerita apapun ke teman dan yang support pasti teman kembali. Tapi pasti kan itu hanya apa ya, ya untuk menghilangkan rasa kesedihan kita, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi, permasalahan ini dan pasti dikembalikan ke diri kita sendiri, gitu. Karena sekali lagi yang mengambil tanggung jawab dan resikonya adalah diri kita Kita sendiri. sendiri. Keren, keren. Ada pertanyaan juga nih, Kak, dari Novi Sarubijani. Kak Diva, bagaimana cara agar memantapkan hati dan tidak ragu untuk mengambil jurusan? Soalnya aku masih ragu, Kak. Nah, gimana Gini, tuh, Kak Diva? jadi mungkin ini menurut pengalaman saya ya, jadi saat itu saya masih ingat sekali, saya masuk teknik informatika pertama kali itu ada pelajaran yaitu pemrograman dasar. Dan pemrograman dasar itu, coding-nya itu ditulis gitu, bukan langsung diprogram. Jadi Tulis ditulis, tangan nih. tulis tangan jadi Tulis ya, itu tangan. masih ingat saya. Jadi, masuk pertama kali itu langsung kuis gitu, kuis looping yang ada bintang-bintang gitu pokoknya saya ingat. Dan saat itu saya memperoleh nilai 0. Saat itu saya benar-benar mendapatkan nilai 0. Tapi benar, saat awal saya memperoleh nilai itu, saya benar-benar down gitu, kayak
wah ini saya salah jurusan kayak gitu. Saya masih ingat saya bilang begitu ke ibu saya. Jadi, "Mas, saya ingin pindah jurusan," gitu kan. "Ini, jurusannya salah, apa, kayaknya saya nggak sesuai deh, soalnya kok setiap kuis kok nilai saya nol," kayak gitu. Dan akhirnya tapi saya kembali lagi kayak gitu. Jadi, kan saya udah memilih ini gitu. Dan pastinya kalau saya sampai mundur atau, sampai mengecewakan orang tua juga kan bagaimana gitu. Padahal yang udah terlanjur, membayar atau sebagainya kan gitu kan. Pemikirannya sudah, jangka panjang gitu. Dan akhirnya saya harus saya harus memperoleh nilai terbaik saat pemrograman dasar gitu. Ya motivasinya seperti itu dan mencari cara dengan cara bersosialisasi dengan kakak tingkat pastinya. Jadi kalau dosen ini tuh gimana ya biar biar dapat nilainya bagus jadi gitu. Jadi mencari kesempatan agar, eee, kesempatan dan peluang sih untuk, eee, bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan saat itu alhamdulillahnya jadi, mungkin sebagian orang itu kuisnya itu, ngulang gitu remedial dan saya malah mendapatkan nilai yang terbaik saat itu. Dan alhamdulillahnya juga saya juga bisa memperoleh bisa membantu asisten dosen, salah satu dosen untuk pemrograman dasar. Jadi itu sih benar-benar memotivasi saya, bagaimana saya menjadi yang terbaik saat di mata kuliah itu, kayak gitu. Jadi kayak balas dendam gitu. Tapi balas dendamnya positif ya, Nah Kak, ya? iya betul, Keren jadi nih keren nih. Jadi, dari Kak Diva sendiri bahkan sekalipun kita sudah yakin dengan jurusan yang kita ambil gitu ya, mhm, terkadang ada batu atau mungkin kerikil-kerikil waktu di mhm, perjalanan, entah karena nilainya, karena mhm, dosennya, atau karena apapun, kadang kita, low motivation gitu ya, kita betul, motivasinya kayak turun kayak gitu. mhm, Tapi bukan berarti itu, ya udah langsung salah jurusan, langsung langsung mhm dilabeli mhm seperti mhm. itu. Dan kalau dari sisi Kak Diva sendiri, bagaimana, untuk bangkitnya gitu? Untuk kadang-kadang ini ya, Kak, ya, maksudnya ada masalah kadang, langsung, depresi. Kadang kan Betul, di zaman yang serba digital ini seperti itu ya, Kak, kadang nah, bisa bisa di-sharing nih, cara Kak Diva untuk lebih lebih, ramah ke mentalnya biar biar jangan sampai kena mental nih, kayak gitu. nah ya. Aslinya balik lagi ke niat kita, ketika kita masuk ke jurusan itu buat apa gitu. Terus kita tuh pengennya jadi apa. Nah, ketika saat itu kan karena menurut pengalaman saya, jadi ketika itu saya memilihnya karena ibu saya gitu, karena orang tua saya, ya saya kembali lagi ke niat saya ingin membanggakan dan membuat ibu saya itu tersenyum bangga buat saya gitu. Jadi ketika saya benar-benar dan ya saya memikirkan lagi, saya nggak boleh mengecewakan ibu saya. Kalau bisa saya harus membanggakan ibu saya, gitu. Itu menurut pengalaman saya. Mungkin kalau ada yang masuk sudah sesuai dengan cita-cita, jadi saya ingin jadi programmer hebat. Berarti kan dibalikkan niatnya lagi gitu. Jadi nggak boleh sekarang nggak boleh ngeluh. Jadi nanti bisa saja saya menjadi programmer hebat, kayak gitu. Jadi ya itu tadi dibalikan lagi ke niat awal, maunya seperti apa. Kalau memang kayak, tidak sesuai dengan minat, terus kemudian orang tua juga tidak meridhoi atau apa, ya berarti, ya udah mending kita mencari jurusan lain mungkin yang sesuai dengan dirimu sendiri. Jadi kembali lagi di diri sendiri dan fokus tadi sesuai dengan niat awal. Oke, jadi ingat alasan kenapa kita ada di sana, seperti itu mungkin itu Mhm membangkitkan semangat lagi ya, Kak Diva. mhm. Nah, ini mungkin ada yang pengen minta tips nih dari Dwi Arinda. Kak mau nanya, bagaimana cara kita bisa aktif di kelas untuk memahami materi di kampus? Nah, mungkin, pengen terinspirasi nih, bisa akselerasi seperti Kak Kayaknya Diva. salah kayaknya Aduh salah kan, bertanya dengan saya. Saya bukan anak mahasiswa yang benar-benar aktif gitu ya. Jadi kalau saya mungkin tips agar paham gitu aja ya, paham untuk di mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi, gini, jadi karena saya itu orangnya agak moody gitu ya, agak moody, ketika seumpama, dosennya ini nggak enak gitu, nggak enak dan saya ketika, eee, bela apa, meng ketika saya kuliah itu tidak paham gitu. Jadi saya biasanya, ya udah saya mengerjakan hal lain saat berkuliah itu, tapi saya belajar sendiri ketika di rumah. Jadi benar-benar harus bertanggung jawab, setelah apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau saya jangan itu tadi, untuk
eee, ini, kalau saya tuh selalu berpikirnya jangan sampai saya membuang-buang waktu gitu. Jadi kalau memang ketika dosen itu tidak menerangkan saya tidak paham atau sebagainya, saya biasanya, membuka laptop mengerjakan hal lain atau mungkin apa ya, mengerjakan hal lain yang bisa mengembangkan ilmu kita. Kemudian tapi untuk pelajaran dosen tersebut kita harus belajar, ketika kita pulang gitu. Bagaimana dan kita harus memperoleh nilai yang maksimal, kalau saya berpikirnya seperti itu. Oke, dan lengkap sudah cerita dari Kak Diva, keren-keren nih. Dan Kak Diva sama seperti kita semuanya Sobat Pintar masih nongkrong juga, masih main sama temennya dan Mmm, kegiatan-kegiatan yang lainnya. mhm, Keren-keren. Kak Diva, thank you banget untuk cerita-ceritanya dan nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Aku boleh minta ini dong Kak Diva, pesan-pesan buat Sobat Pintar yang di luar sana yang ingin membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya juga. Siapa tahu dengan jalannya dengan cara yang sama seperti Kak Diva ini. mhm. Monggo dikasih pesan-pesan. Mungkin kalau ingin membahagiakan orang tua, ya kalau bisa kita sesuai dengan keinginannya gitu. Memang berat, memang sangat berat gitu karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau menurut pengalaman saya berpikirnya, kalau meskipun saya tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi membanggakan ibu saya atau membanggakan ibu saya yakin di kemudian hari saya bisa sukses gitu. Karena semua perjalanan saya itu diridhoi oleh orang tua saya. Karena ya gimana gimana pun, karena Allah kan selalu meridhoi karena orang tua gitu. Dan mungkin pesannya tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, itu sih. Jadi kalau seumpama ada orang yang, lebih darimu, ya jadikan itu sebuah motivasi atau malah kayak, "Saya harus seperti dia, meskipun saya tidak memiliki privilege apa-apa, kalau bisa saya bisa seperti dia," gitu. Dan itu tadi balik lagi jangan pernah membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Boleh mengeluh, tapi harus tetap dijalani dan tetap bertanggung jawab terhadap pilihanmu. Dan capaianmu sekarang itu menurut saya adalah capaian yang terbaik sesuai kemampuanmu. Jadi kalau memang, ingin mencapai semaksimal mungkin ya berarti kemampuanmu harus dimaksimalkan, seperti itu. Dan tetap semangat gitu. Tetap Jangan semangat, tetap semangat. Itu jangan yang penting. suka bandingin Baik. diri kita dengan orang lain kayak gitu. Mhm, Kalaupun kita ingin melampaui sesuatu ya justru yang paling penting adalah melampaui diri kita yang sebelumnya gitu. mhm, Dengan prestasi yang lebih baik, dengan capaian lebih baik. Dan itu penutup yang sangat baik dari Kak Diva. Semoga semangat positif itu bisa sampai nih ke amin. HP kalian masing-masing dan dirasakan ke hati kalian masing-masing ya Sobat Pintar. Keren, keren, keren. Dan Kak Diva, thank you banget sudah menemani diskusi pada malam hari ini. Seru banget. Semoga ini menjadi motivasi ya buat Sobat Pintar. Siapapun kita, tidak ada ini ya, tidak ada yang tidak mungkin nih Sobat Pintar. Ketika kita yakin, apalagi udah didukung juga nih sama orang tua, pasti semuanya jalan terbuka seperti itu. Dan thank you juga buat Sobat Pintar yang sudah menyaksikan live pada Instagram malam ini. Dan kita akan bertemu lagi mungkin dengan tokoh-tokoh inspiratif seperti Kak Diva yang lainnya. Diva yang mana nanti? Amin. Amin, amin, amin. Amin. Mungkin Dan semoga, gimana Kak Diva? Masnya yang menginspirasi. Oh, amin. Amin. Dan semoga Sobat Pintar bisa jadi next Kak Diva ya. Bisa Amin. mencapai jenjang pendidikan tertinggi di usaha yang masih muda juga. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Pintar menyaksikan live Instagram di Aku Pintar berikutnya bersama narasumber yang seru-seru. Dan mungkin itu aja dari Kak Febri. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Selamat malam dan selamat istirahat Sobat Pintar. Bye-bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.